Bab 906, plot dalam plot. Itu sungguh cepat. Melewati garis pertahanan kedua. Di sebuah ruangan kecil yang tenang. Seorang lelaki tua membelai janggutnya sambil mendengarkan keributan di luar. Seorang kultivator Genesis Stage memberi hormat. Raja Pedang Pembelah Naga. Para pencuri segera menuju ke sini. Mereka akan mencapai garis kita dalam 15 menit. Klan Shangguan. Mata Dan Xingsen bersinar dingin dan dia berkata, "Saya tidak menentang mereka. Namun di sini saya bentrok dengan mereka." Sungguh membuat frustrasi. Penjaga itu hanya mendengarkan. Dan Xingsen membubarkannya dengan bergumam, "Pergi. Karena masih ada waktu. Biarkan aku menikmati sisa menit dalam diam." "Ya, Tuan Raja Pedang." Penjaga itu pergi, menghilang ke dalam kegelapan. Di sekitar ruangan ini, seperti halnya Baili Jingwei, ratusan ahli menunggu, siap menyerang. Di sisi lain istana, Sangguan Feiyun mengatur pasukannya untuk melakukan penyergapan. Mendengar suara berisik di kejauhan, dia menutup matanya untuk memusatkan perhatian padanya. Sambil tersenyum tipis, "Hahaha, kalau dilihat dari suaranya, itu adalah Tritalent Surging Cloud Art dari ketiganya. Tidak mungkin penghalang istana bisa menahan mereka. Ketiga orang bodoh itu ingin menarik perhatianku dengan cepat. Pikirkan lagi." Sangguan Feiyun mengejek, menjentikkan lengan bajunya dan duduk di kursinya. "Saya akan menunggu di sini. Kita semua adalah anggota klan Sangguan. Jadi mari kita lihat seni pedang melonjak siapa yang lebih baik. Malam ini kita akan melihat siapa yang terkuat. Tiga pedang awan yang melonjak di wilayah timur atau yang terbaik di wilayah timur." Sangguan Feiyun menyipitkan mata, dipenuhi nafsu berperang. Tapi tidak ada yang mau bergabung dengannya. Baik Yang Mulia maupun Zuo Fan. Karena Zuo Fan menggunakan Sangguan Yulin untuk melakukan tindakan yang berbeda. Semuanya untuk memisahkan kedua Raja Pedang dan memberinya banyak ruang untuk bergerak. Dengan dua Raja Pedang yang bergandengan tangan, mereka akan membuat penanganan ketiga Yang Mulia dari wilayah timur seperti berjalan-jalan di taman. Klan Sangguan hampir tidak bisa melawan dan akan runtuh saat itu juga. Bagaimana Zuo Fan bisa bermain dalam kondisi seperti ini? Karena kamu sudah selesai dengan mereka. Bukankah itu akan menjadikanku yang berikutnya? Yang menjadikan akal-akalan ini sebagai taktik mengulur-ulur waktu. Zuo Fan ingin itu membentang selama mungkin. Yang jelas berhasil dalam semua penampilan. Gemuruh. Seluruh istana berguncang karena serangan itu. Meja, kursi, dan lemari jatuh, menghancurkan barang pecah belah yang dipajang di kamar Zuo Fan. Duduk dengan tenang di tempat tidurnya sambil bermeditasi, Zuo Fan tiba-tiba menyeringai saat matanya terbuka. "Itu pasti isyaratku." Hahaha. Zuo Fan turun dari tempat tidur dan membuka pintu. "Sial, apa kamu mendengar itu? Apa yang bisa menimbulkan kebisingan itu? Apakah ada pembobolan lagi?" "Pasti itu saja. Hal yang sama terjadi terakhir kali 2 bulan lalu. Hanya saja kali ini terdengar lebih kuat. Bagaimana dengan Raja Pedang Feiyun? Haruskah kita menjaganya? Anda tahu bagaimana saudara-saudara itu berakhir terakhir kali hanya karena lebih lambat. Jangan khawatir tentang itu. Tuan Raja Pedang sudah mengendalikannya." "Tidak apa-apa. Bagaimana Anda tahu?" "Bodoh. Raja Pedang sendiri yang mengatakannya dalam peringatan pagi ini. Apapun yang terjadi, kami tidak boleh meninggalkan pos kami." Anda bisa merasakan nada yang direncanakan sebelumnya. Belum lagi istana ini dipenuhi para elit di setiap bayangan. Mereka pasti punya tugas khusus. "Maksudmu Raja Pedang tahu kita akan diserang malam ini? Mengapa dia tidak memberitahu para penjaga? Memperkuat mereka." "Pernah mendengar tentang umpan? Bodoh. Tetapi saudara-saudara kita di gerbang mati sia-sia." "Ya." Kedua penjaga mendiskusikan keributan yang menimpa mereka dan menghela nafas mengenai implikasinya. "Tidak ada orang seperti kita yang terlihat angkuh berpura-pura menjadi penjaga istana ketika kita berkeliling. Padahal sebenarnya kita semua hanyalah pion tuan kita yang bisa dibuang begitu saja. Katakanlah Raja Pedang memberi kita perintah untuk mati.
Apakah Anda akan menolaknya? Mati di bawah perintah Raja Pedang berarti kalah dengan terhormat. Keluarga Anda akan diberi kompensasi. Keselamatan mereka terjamin. Tetapi jika Anda terlalu berpegang teguh pada kehidupan, Anda melihat sendiri bagaimana akhir saudara-saudara itu 2 bulan lalu. Bagaimana keluarga mereka hancur. Ini tidak sesederhana hanya kamu yang sekarat. Sekarang, manakah dari 2 akhiran yang menurut Anda lebih layak? Dengan gemetar, penjaga lainnya meringis dan menggelengkan kepalanya. Sekarang dia menunjukkan sedikit kegembiraan dalam nadanya. Tiba-tiba aku merasa detail buruk dalam mengasuh seorang alkemis Radiant Stage cukup bagus. Setidaknya aku bisa mempertahankan hidupku. Hahaha. Penjaga pertama mengangguk dan menyeringai. Meskipun ada sesuatu yang menyedihkan tersembunyi di balik senyumannya. Itu mungkin berhasil sekarang. Tapi bagaimana dengan lain kali? Ahem. Masalah Tuan bukanlah urusan kami. Sekarang hentikan obrolan itu. Penjaga ketiga membuat kehadirannya diketahui saat dia berjalan mendekat untuk mencaci maki mereka. Lidah yang longgar hanya akan membawa masalah. Jika Anda berencana untuk hidup selama bertahun-tahun yang akan datang, pelajari cara tutup mulut. Kedua penjaga itu gemetar dan mengangguk. Penjaga ketiga membalas anggukan itu dan suasana pun mereda. Berderit. Pintu perlahan terbuka dan Zuo Fan melangkah keluar dengan senyuman aneh. Ketiga penjaga itu memandangnya dengan aneh. Apa yang dilakukan Grandmaster Gu sambil menunjukkan wajahnya sekarang? Seorang penjaga menghalanginya. Grandmaster Gu, kebutuhan apa yang mengharuskan Anda meninggalkan ruangan? Hahaha, tidak banyak. Aku hanya mendengar suaranya dan ingin melihat lebih dekat. Grandmaster Gu, di luar sana berbahaya. Silakan kembali ke dalam. Kami akan membuatmu tetap aman. Penjaga itu menolak. Zuo Fan menyeringai. Bagaimana jika saya bersikeras? Para penjaga bingung. Dia jelas-jelas sedang bermain-main. Tapi kenapa? Satu-satunya alasan mereka memperlakukan kultivator Radiant Stage lapisan kelima dengan hormat adalah karena sikap sopan Bai Li Jingwei di sekitarnya. Jadi mereka mengabaikan pose Zuo Fan. Menunjukkan ekspresi mengejek. Grandmaster Gu, tolong jangan membuatnya lebih sulit dari yang seharusnya. Tugas kami adalah menjaga Anda tetap aman dan, jika situasi mengharuskannya, menahan Anda. Itu semua demi kebaikanmu sendiri. Terlalu berbahaya di luar sana jadi silakan kembali ke dalam. Jangan paksa kami menggunakan kekerasan. Seorang penjaga menjawab dengan hormat namun tegas. Zuo Fan terkekeh. Dengan sedikit kejahatan di dalamnya yang membuat mereka merinding. Ada apa dengan tawa itu? Tadi kau bilang, kematian yang paling layak adalah kematian yang dilakukan demi istana. Ketiganya tercengang. Kemana dia pergi dengan ini? Biarkan aku memenuhi keinginanmu. Saya dengan tulus berharap keluarga Anda mendapatkan nasib baik atas meninggalnya Anda. Zuo Fan mengabaikan para penjaga yang kebingungan itu. Sambil menghela nafas. Meskipun menurutku kematian itu pengecut. Itukah yang harus dipilih oleh seorang kultivator yang menentang surga? Suara mendesing. Sebuah bayangan memanjang dari kaki Zuo Fan yang menelan para penjaga dalam sekejap. Kegelapan adalah satu-satunya hal yang hadir di dunia ini. Jiwa domain. Salah satu penjaga berteriak. Grandmaster Gu, permainannya sudah cukup. Hapus domain itu atau kita tidak punya pilihan selain serius. Tidakkah Tuan akan meminta pertanggungjawaban kami atas cederamu? Perhitungan. Hahaha. Kamu terlalu memikirkan banyak hal. Tidak ada yang bisa Anda jelaskan. Karena satu-satunya tempat Anda akan diperhitungkan adalah di sini. Saat ini juga. Suara mengejek yang terdistorsi membuat para penjaga kesal. Bocah sialan. Pelajari kapan harus berhenti. Kami tidak ingin menyakitimu. Kenapa semua sandiwara sialan itu? Tapi karena sudah begini. Seorang penjaga berteriak, Grandmaster Gu, kamu yang memintanya. Jadi jangan salahkan saya karena telah menyakitimu. Dia mengepalkan tangan dan menuju jurang. Hanya untuk mendapati dirinya tidak dapat melanjutkan gerakannya. Lumpuh. Ketiganya berteriak. Apa yang terjadi? Saya tidak bisa bergerak.
Hahaha. Sepertinya aku lupa memberitahumu bahwa domainku adalah domain kembar. Tidak seperti milik kultivator tahap ethereal manapun. Keduanya berpotongan dan memperkuat kekuatan mereka untuk menahan bahkan ahli harmoni jiwa seperti Anda agar tidak melarikan diri. Suara menakutkan Zuo Fan terdengar lagi. Meskipun membebaskan dirimu jauh lebih mudah. Kegelapan merayapi tubuh mereka dan meresap ke dalam daging mereka. Melahap kekuatan mereka. Ketiganya meratap ketakutan. Ditelan hidup-hidup oleh kegelapan. Mereka berubah menjadi patung-patung gelap. Saat kegelapan memudar dan digantikan oleh cahaya bulan. Hanya Zuo Fan yang hadir. Melihat ke langit dan mendengarkan keributan yang semakin meningkat. Zuo Fan menyeringai saat dia menembak ke air terjun Jade. Giliran saya. Babak 907, pedang yang mengerikan. Suara mendesing. Ratusan pria berbaju hitam mendarat di angkasa luas. Dengan bulan menggantung di atasnya. Di depan mereka ada deretan bangunan. Meski bukan surga air yang mereka tuju. Kepala klan. Tempat ini tidak beres. Bukan itu yang tertulis di peta. Seorang pria melihat sekeliling sebelum pergi ke Sangguan Feixiong untuk mengungkapkan keraguannya. Sangguan Feixiong mengerutkan kening. Wajahnya tidak wajar. Dia merasakan firasat buruk. Ada beberapa suara berat yang membuyarkan pikirannya. Barisan rumah yang berwarna hitam semuanya dipenuhi cahaya lilin dan sebuah suara tua terdengar. Kepala klan Shangguan. Sudah lama sekali. Apakah kamu baik-baik saja? Sangguan Feixiong bergidik mendengar suara familiar itu. Wajahnya menjadi keras saat dia melangkah mundur ketakutan. Sisanya terkejut melihat kepala klan mereka yang tenang keluar dari elemennya. Siapa yang ada di sana? Berderit. Seorang lelaki tua perlahan keluar dari rumah yang terang benderang. Bersamanya datanglah ratusan ahli Genesis dan Soul Harmony. Semuanya melepaskan kekuatan dan haus darah mereka. Dulu yang terbaik di wilayah barat. Sekarang Raja Pedang Pembelah Naga di wilayah tengah. Dan Xingsen. Kamu tidak pergi. Dengan mata gemetar. Sangguan Feixiong mengertakkan gigi. Kecurigaannya terkonfirmasi. Namun hatinya tenggelam. Perangkap. 3 hari yang lalu. Pengintai mereka menyaksikan Dan Xingsen dan Baili Jingwei pergi. Namun disinilah dia sekarang. Itu semua hanyalah kedok yang dibuat Baili Jingwei. Berpura-pura pergi lalu kembali untuk membunuh mereka. Semuanya palsu jadi kami akan mengambil umpannya. Kehadiran Dan Xingsen menegaskan bahwa Baili Jingwei lah yang menjalankan pertunjukan. Dia berada dalam bahaya terburuk. Lebih dari sekadar melawan 2 Raja Pedang. Tetapi juga terjebak oleh jebakan Baili Jingwei. Hanya saja keadaannya tidak menjadi lebih buruk dari ini. Sangguan Feixiong basah oleh keringat. Matanya panik saat kepanikan dan keputusasaan muncul di wajahnya. Dan Xingsen dengan mudah membaca suasana hatinya. Sambil menghela nafas. Kepala klan Shangguan. Aku tidak menentangmu. Tetapi saat kita berdiri di kubu yang berlawanan, aku harus menyinggung perasaanmu. Mundur. Sangguan Feixiong berteriak dengan marah. Matanya merah. Dia sangat menyesal. Karena kesalahannya dalam mengambil keputusan. Karena kecerobohannya dalam membawa anggota klannya ke dalam bahaya ini. Jika mereka semua binasa di sini, klan Sangguan akan terancam. Wilayah timur akan terancam. Dan ia akan menjadi stigma tanah airnya. Rasa bersalah Sangguan Feixiong begitu dalam hingga matanya tampak mati. Dia tidak akan segan-segan mengorbankan nyawanya jika itu bisa menyelamatkan orang lain dari bencana ini. Anak buahnya terkejut pada awalnya. Tapi kemudian menyadari dari wajah pucat Sangguan Feixiong bahwa mereka telah terjebak. Mereka mempercayai keputusan kepala klan mereka dan segera mundur dari tempat mereka datang. Dan Xingsen menggelengkan kepalanya. Maaf. Tapi posisi saya menuntut saya untuk menghentikan Anda. Kamu tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Dan Xingsen meretas dengan 2 jari. Raungan drakonik bergema saat dunia berubah. Banjir energi pedang yang sangat besar datang. Berubah menjadi naga dan menyatu menjadi pedang drakonik sepanjang 0,5 kilometer. Dengan raungan naga yang terdengar di latar belakang.
Kekuatan pedang raksasa itu menyebarkan teror ke dalam buruannya. Rasanya seperti bisa membelah dunia menjadi dua. Setiap orang di sana tersentak. Untuk pertama kalinya merasakan kekuatan yang tiada duanya merampas keberanian mereka dan menguras perlawanan mereka. Itu mirip dengan serangan gabungan ketiga yang mulia. Hanya saja serangan itu datang dari satu orang dan dalam skala yang jauh lebih gila. Apakah ini kekuatan dari 9 Raja Pedang di area tengah? Orang-orang yang menyaksikan pedang raksasa yang tergantung di atas kepala diliputi ketakutan. Sangguan Fei Xiong memperhatikan wajah terkejut mereka. Ketakutan di mata mereka dan meraung. Jangan berdiri di sana. Bangun dan lari. Benar. Terkejut saat terbangun. Orang-orang itu menatap Dan Qingchen untuk terakhir kalinya dengan ekspresi ketakutan lalu melarikan diri dengan semua yang mereka miliki. Bahkan saat punggung mereka sedingin es. Saya tidak pernah ingin menyakiti siapapun. Tapi itu tergantung keberuntunganmu. Dan Qingchen menghela nafas dan tangannya bersinar saat dia meretas. Pedang besar itu turun ke bumi seperti meteor yang dahsyat. Tekanannya merenggut napas manusia dan stabilitas tanah. Membuatnya retak dan berkeping-keping mulai melayang. Sementara target sebenarnya, orang-orang yang ingin mengikuti kepala klan mereka melarikan diri. Mendapati diri mereka berada di bawah gunung. Tenggelam ke dalam bumi dan tidak mampu bergerak sedikit pun. Kepanikan mendominasi hati mereka. Semua berasal dari kekuatan cabul yang bisa dikeluarkan oleh keterampilan seperti itu. Dari menghadapi kematian. Serangan ini akan membunuh sebagian besar dari mereka dan mengakhiri misi mereka. Semuanya dalam satu gerakan. Kekuatan Raja Pedang Pembelah Naga sangat menakutkan. Ketakutan telah mencapai titik puncaknya dalam pikiran mereka. Kini berubah menjadi keputusasaan. Sangguan Fei Xiong mengertakkan gigi menentang. Mengutuk pedang yang datang untuk mereka. Dia menarik jari-jarinya dan membuat lingkaran. Melepaskan gelombang pedang merah. Memenuhi udara dengan kehidupan dan menghantam pedang besar itu. Dan Qingchen, cukuplah penghinaanmu. Saya mungkin bukan yang terbaik di wilayah timur. Tapi saya telah mendapatkan nama saya selama bertahun-tahun mempelajari seni pedang melonjak dari pedang melonjak. Bagus. Saya tidak sabar untuk berdebat dengan sesama kultivator yang berwawasan luas dalam senjata dewa. Hahaha. Dan Qingchen terkekeh mendengar tantangan itu. Bang! Kedua serangan pedang itu saling bertabrakan. Melepaskan tekanan keras dan cahaya yang menyilaukan. Hanya Dan Qingchen yang masih berjalan dengan mudah. Jari-jarinya menunjuk dengan santai sementara Sangguan Fei Xiong mengeluarkan darah dari mana-mana dan berjuang untuk berdiri tegak. Dan Qingchen menghela nafas. Sangguan Fei Xiong. Kamu adalah kepala klan tetapi belum memahami sepertiga dari sifat Soaring Sword. Jika itu saudaramu, pertandingan ini akan berakhir seri. Sayang sekali Anda belum bisa mengejarnya. Atau mungkin tidak akan pernah bisa menyusulnya. Wawasan berada di luar jangkauan kita. Dan Qingchen merasa menyesal saat dia menggoyangkan jarinya. Bang! Gelombang pedang melonjak milik Sangguan Fei Xiong hancur dan pedang besar itu terus turun. Sangguan Fei Xiong meludahkan darah kental. Matanya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Dia tahu Sangguan Fei Yun lebih baik darinya. Dan dia hanya bisa memimpin klan karena para tetua menginginkannya. Sekarang, dengan anggota klannya yang akan dibantai, dia lemah untuk menghentikannya. Perasaan sia-sia ini menghancurkan jiwanya dan membuatnya merasa malu sebagai kepala klan. Fei Yun benar. Yang kuat adalah raja. Jika saya turun dari kursi saya, dia tidak akan mengkhianati kami dan klan Sangguan tidak akan berada dalam krisis seperti itu. Itu semua salahku. Menyesali keputusannya. Sangguan Fei Xiong menutup matanya dan menunggu kematiannya. Kepala klan. Anak buahnya menyaksikan Sangguan Fei Xiong pingsan dan berteriak. Semua perjuangan mereka untuk menemuinya menjadi sia-sia karena kekuatan pedang. Pedang dan Qingchen hendak menghabisi mereka saat para anggota klan berteriak memanggil kepala mereka. Memanggil namanya. Suara mendesing. Tapi kemudian, cahaya hijau terang melesat dari jauh.
seperti bintang jatuh yang membelah udara malam dan menghantam pedang. Bang! Dering yang memekakkan telinga terdengar. Tapi dengan hasil yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Pedang Raja Pedang yang ditakuti telah dihentikan. Bab 908, tidak ada jalan keluar. Kedua gelombang pedang yang mencolok itu berbenturan di udara sejenak sebelum membatalkan satu sama lain. Namun badai kekuatan yang mereka keluarkan mengancam akan membuat semua orang terbang. Bahkan para ahli Soul Harmony State dan Genesis State merasa mereka bisa lepas landas kapan saja. Apalagi gedung-gedung mewah di sekitarnya kini berubah menjadi puing-puing. Selama 50 km tidak ada apapun selain pasir. Setelah badai mereda dan angin mereda, orang-orang melihat tiga tetua berdiri di samping Sangguan Fei Xiong. Mereka membantunya berdiri, menggunakan Yuan Qi untuk mempercepat pemulihannya. Namun mata dingin mereka selalu tertuju pada Dan Xingchen. Berhati-hati. Dan Xingchen tersenyum dan menangkupkan tangannya. Tiga penjaga terhebat di wilayah timur. Menurutku, yang mulia terkuat klan Sangguan. Tiga pedang awan. Anda memberi saya banyak kehormatan melihat saya. Tuanku telah berkali-kali berbicara tentangmu. Bahwa kamu sama terkenalnya. Hari ini saya melihat betapa benarnya hal itu. Naga ganda yang mulia pasti memilih murid yang baik. Para tetua memandang Dan Xingchen dengan sindiran. Pada akhirnya, kedua orang tua itu adalah kepala wilayah barat. Bagian dari aliansi 4 wilayah untuk melawan serangan wilayah tengah. Bukankah ironis bagaimana murid mereka menjadi anjing piaraan Sword Star Empire? Para tetua mengejek dan orang lain sama-sama meremehkannya. Meskipun ada unjuk kekuatan baru. Namun Dan Xingchen, biarkan saja hal itu menimpanya. Sambil mengangguk, senior adalah yang paling benar. Aku benar-benar mempermalukan tuanku dan menjadi anjing piaraan pedang tak terkalahkan. Meskipun dengan begitu banyak orang di luar sana. Siapa bilang tidak ada klan dengan sepasang kambing hitam? Setidaknya aku hanyalah murid istana naga ganda. Sedangkan penguasa tempat tinggal sederhana ini adalah penerus utama klan Sangguan. Namun bukankah dia berkubang dalam kekotoran yang sama sepertiku? Bukankah dia juga menjadi anjing piaraan? Hahaha. Kenapa kamu, yang mulia, memerah karena marah? Ingin membalas. Dan Xingchen adalah pengkhianat. Tapi hanya untuk Master Naga Ganda Agungnya. Mereka bukan saudara. Setiap kelompok memiliki aibnya masing-masing. Tapi Sangguan Feiyun bagi klan Sangguan adalah tuan muda kedua. Dengan darah paling mulia di wilayah timur mengalir melalui nadinya. Dihormati dan dikagumi. Dengan seseorang seperti dia yang berubah menjadi pengkhianat. Kamu berani menudingku. Para tetua tersedak karena penghinaan. Mereka seharusnya tahu lebih baik daripada berbicara. Citra mereka tidak bersih namun mereka mulai menunjukkan citra orang lain. Sungguh memalukan. Dibalas dan tidak dapat membantah. Para anggota klan Sangguan gemetar mendengar serangan Dan Xingchen dan menundukkan kepala mereka. Sangguan Fei Xiong meludahkan darah lagi. Merasa jauh lebih baik. Namun dia tidak mencoba untuk terus memulihkan diri dan meraih tangan yang mulia. Kita telah ditipu dan harus segera melarikan diri atau kita semua akan mati. Aku tahu, Fei Xiong. Jangan khawatir. Anda memiliki kami. Seorang yang mulia berteriak. Teman-teman, lindungi kepala klan saat Anda mundur. Kami akan memotongnya. Ya Pak. Beberapa pria meraih lengan Sangguan Fei Xiong dan melarikan diri. Dan Xingchen menjadi dingin dan melambai. Kejar mereka. Orang-orang di belakangnya melepaskan rasa haus darah mereka. Ya, Raja Pedang. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh kepala klan kita. Para yang mulia melesat maju. Aura perkasa mereka mengunci para pengejarnya di tempatnya. Mata Dan Xingchen bersinar dan melangkah masuk juga. Melepaskan kekuatannya sendiri untuk melawan kekuatan mereka. Senior, aku akan menemanimu. Kalau begitu kita akan menghilangkan rasa malu yang mulia terhadap mereka. Ketiganya bergandengan tangan dan energi pedang meledak langsung ke kepala Dan Xingchen. Dia bukan orang yang duduk diam. Saat raungan drakonik terdengar dan gelombang pedang menyapu langit.
Keempatnya terlibat dalam pertarungan brutal yang sedang berlangsung. Gelombang pedang yang tajam. Semua gerakan mematikan. Mengotori langit yang kini mempesona. Setiap bentrokan membengkokkan ruang di sekitar mereka. Mengancam akan runtuh. Tak satu pun penjaga yang terhibur membayangkan mendekat. Tidak dengan pertunjukan neraka yang sedang berlangsung. Pakar harmoni jiwa dan tahap kejadian Dan Xing Sen bahkan lebih waspada. Memutarbalikkan pertarungan mereka sebelum mengejar klan Sangguan. Musuh datang. 100 ahli tahap kejadian tetap tinggal untuk menahan mereka sementara sisanya melindungi mundurnya kepala klan. Salah satu anggota klan berteriak melihat pengejaran mendekat. Yang lain mengangguk dan berhenti dari Sangguan Fei Xiong. Para pengejarnya bukanlah orang-orang aneh seperti 9 Raja Pedang. Sementara pasukan klan Sangguan semuanya adalah para elit. Mereka tidak akan kesulitan menghadapinya. Rombongan yang mundur merasakan perasaan aneh saat mereka melanjutkan perjalanan. Suatu saat mereka melihat malam yang gelap dan detik berikutnya mereka kembali ke rumah yang hancur. Ini bukanlah susunan penan. Ini sebenarnya diarahkan ke dalam. Mengubahnya menjadi jebakan dengan mereka di dalamnya. Kami terjebak di sini. Hancurkan agar kita bisa kabur. Sangguan Fei Xiong panik dan memerintahkan. Ratusan orang bekerja. Melepaskan serangan habis-habisan mereka ke penghalang. Meskipun dentuman tersebut terasa terus-menerus di telinga. Tidak ada tanda-tanda bahwa dentuman tersebut memberikan efek yang diharapkan. Mereka semua kewalahan oleh kekuatan penghalang itu. Tidak seperti penghalang pertama yang mereka lewati untuk masuk. 3 yang mulia yang melawan Dan Xing Sen memperhatikan hal ini dan menjadi gelisah. Saat mereka akhirnya bisa beristirahat dari pertarungan, mereka juga melepaskan gelombang pedang ke arah penghalang. Ledakan. Kali ini, suaranya jelas lebih keras dan penghalangnya berguncang. Tapi itu saja. Segera kembali normal. Sekarang giliran yang mulia yang terkejut. Apa-apaan ini? Bagaimana penghalang bisa begitu kuat? Suara mendesing. Gelombang pedang yang cerah dan berwarna muncul kemudian. Menebas bahu yang mulia dan memaksanya memuntahkan darah. Dan Xing Sen mengendurkan jarinya dan berbicara. Saya pikir kamu melawan saya namun kamu memiliki kemewahan untuk memikirkan hal lain. Para yang mulia mengertakkan gigi karena kebencian. Dan Xing Sen terlalu kuat. Sama seperti Sangguan Fei Yun. Mereka hanya sedikit kehilangan fokus ketika mencoba membantu klan Sangguan dengan penghalang. Tapi itu cukup baginya untuk memanfaatkannya. Dalam pertarungan para ahli, semuanya bisa berakhir dalam hitungan detik. Ini hanya berlaku 2 kali lipat untuk petarung setingkat Dan Xing Sen. Mereka tahu bahwa lain kali mereka membiarkan pikiran mereka mengembara dari pertarungan. Yang terbaik di wilayah barat akan menjadi akhir mereka. Suasana hati mereka sedang berat. Tidak lagi terlihat santai di sekitar Dan Xing Sen. Maaf, Fei Xiong. Pekerjaan kami tidak cocok untuk berurusan dengan Raja Pedang Pembelah Naga. Kami tidak dapat membantu Anda. Kamu sendirian. Ketiganya mengabaikan segalanya dan fokus pada Dan Xing Sen. Mencurahkan seluruh energi mereka untuk melawan Raja Pedang. Dan Xing Sen menemui mereka di tengah jalan. Kelompok Sangguan Fei Xiong terus menyerang penghalang tanpa banyak gunanya. Itu keras seperti gunung. Bahkan tidak bergetar seperti saat para yang mulia menyerang. Ini membuktikan bahwa mereka terlalu lemah untuk melakukan perlawanan. Mereka sekarang terjebak di sini. Tidak ada cara untuk mundur. Mereka harus memikirkan cara lain dengan cepat jika ingin bertahan hidup. Sangguan Fei Xiong berkeringat. Matanya merah. Hahaha. Jangan repot-repot. Tidak ada jalan keluar bagimu. Dalam krisis besar yang mereka alami, bahaya semakin meningkat ketika ratusan orang muncul entah dari mana. Dipimpin oleh seorang pemuda. Menghalangi jalan mundur mereka. Baili Jingwei mengejek. Kepala klan Sangguan. Hemat energimu. Aku telah membawa 10 Master Arai kelas 11 terbaik dari ibu kota kekaisaran yang menghabiskan setengah bulan dan batu suci untuk menyiapkan Arai kelas 11 ini. Bound Heaven Arai. Kekerasannya sebanding dengan susunan kelas 12. Yang menerima tidak kurang dari 10 serangan Raja Pedang.
Itu berarti Yang Mulia hanya perlu memukulnya 10 kali dan itu akan pecah. Padahal, dari kelihatannya, tangan mereka terikat dengan Raja Pedang Pembelah Naga. Jadi tidak ada peluang di sana. Saya berani bertaruh mereka akan menghembuskan nafas terakhir pada percobaan ketiga jika mereka cukup bodoh untuk mencobanya. Hahaha. Kamu tidak punya cara untuk keluar dari sini hidup-hidup. Baili Jingwei seperti hakim dari neraka, mengumumkan nasib klan Sangguan dan merampas harapan mereka. Bab 909, Segel. Baili Jingwei. Mata Sangguan Fei Xiong bergetar, melolong kutukan seperti binatang gila yang diliputi kebencian. Saat dia melihat dari Dan Xing Sen dan 3 orang terhormat ke anggota klannya, energi Sangguan Fei Xiong meninggalkannya, mengenai Baili Jingwei dan ratusan pengawalnya. Dalam kebuntuan yang dia alami bersama musuh, setelah kehilangan keunggulan jumlah juga, dia tahu kekalahan sudah pasti. Satu-satunya pilihan. Mata Sangguan Fei Xiong berkilat dan berteriak saat dia memimpin serangan dengan tubuhnya yang patah. Ambil kepalanya. Tangkap Baili Jingwei dan kita mungkin selamat. Mengaum. Orang-orang itu menjadi bersemangat dan mengikuti kepala klan mereka ke medan perang. Gemerisik. Saat klan Sangguan dipenuhi dengan keberanian dan mendekat, Baili Jingwei tetap tenang di sekitar penjaga ahli Genesis State-nya. Faktanya, dia bahkan tidak mendaftarkannya. Hahaha. Ambil kepalanya ya. Bukan ide yang buruk. Tapi bisakah kamu melakukannya? Baili Jingwei menyeringai. Tidak takut di depan serangan kejam mereka. Dia merasa memegang kendali penuh. Hanya mengangkat bahu sambil berkata, "Serang." Ya Pak. Para pengawalnya pergi untuk memenuhi tuntutan itu, meninggalkan 30 orang. Kedua kekuatan itu melolong sekuat tenaga untuk menyembunyikan ketakutan mereka, untuk memacu diri mereka sendiri. Semuanya untuk bertahan hidup atau untuk mendapatkan perintah. Di penghalang ini, medan perang terbagi menjadi 3 area. Dan Xing Sen bertarung melawan 3 orang terhormat klan Sangguan. 100 ahli klan Sangguan melawan para pengejar di belakang. Dan Sangguan Fei Xiong memimpin anak buahnya untuk menangkap Baili Jingwei melalui penjaga yang terakhir. Meskipun salah satu tema yang berulang di semua lokasi ini adalah pemandangan neraka yang dilukis dengan setiap tetes darah dan hilangnya nyawa, klan Sangguan mendapati kekuatannya terpecah menjadi 3. Situasi terburuk yang bisa terjadi di medan pertempuran dan merupakan hasil dari rencana Baili Jingwei. Bahaya tertinggi datang ketika diapit. Satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup terletak pada Sangguan Fei Xiong dan jika dia bisa menangkap Baili Jingwei. Sayangnya peluang itu nihil. Mengabaikan fakta bahwa mereka melawan penjaga yang lebih banyak dan lebih baik daripada mereka. Bahkan jika mereka berhasil mencapainya, masih ada 30 penjaga yang menjaganya tetap aman. Terlepas dari bagaimana penampilan seseorang, semuanya tidak ada gunanya. Namun sudah menjadi sifat manusia untuk mencari kelangsungan hidup, mencari jalan keluar yang sebenarnya tidak ada. Hal ini menyebabkan obsesi klan Sangguan. Pak. 2 penjaga entah dari mana menghadiahkan kursi guru kekaisaran dan meja persegi yang diukir dari pohon pir di hadapan Baili Jingwei. Bersama dengan teh, Baili Jingwei duduk dengan tenang, menyesap tehnya dan menyaksikan aksi berdarah itu secara langsung. Dengan lolongan dan ratapan mencapai telinganya yang tanpa filter, tak ada satupun yang berhasil membuatnya mengejang. Klan Shanghai yang kuat ditangani seperti ini dan posisi mereka di wilayah timur goyah. Hari-hari di wilayah timur tinggal menghitung hari. Hanya, Baili Jingwei mengerutkan kening, mengamati medan perang yang ramai dengan gelisah. Dari mana datangnya perasaan ini? Dan mengapa? Semuanya berjalan lancar jadi kenapa aku merasa ada sesuatu yang hilang? Baili Jingwei mengerutkan kening. Sikapnya memancarkan ketenangan, menutupi gejolak batin yang tidak diketahui penyebabnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam karir skemanya yang panjang. Dekat air terjun Jade, 10 penjaga Soul Harmony Stage sedang berpatroli. Ketika suara pertempuran terdengar, mereka bergembira. Beruntung bisa terjebak sebagai penjaga malam dan mampu mempertahankan nyawa.
Terkadang, bahaya justru datang menghampiri. Suara mendesing. Sesuatu yang berwarna hitam mendarat di depan mereka. Mengagetkan mereka hingga berteriak. "Siapa di sana?" "Ini aku," terengah-engah. Zuo Fan memperlihatkan wajah paniknya di bawah sinar bulan. Orang-orang itu bereaksi kaget. "Grandmaster Gu, apa yang kamu lakukan di sini?" "Tidak ada cukup orang jadi aku menyetujui perintah Raja Pedang." Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke arah pertempuran. Berkata dengan nada mencemooh. "Bisakah kamu mendengarnya? Pencurinya jauh lebih kuat dari yang diperkirakan dan Tuan Raja Pedang telah memerintahkan kalian semua untuk membantu." Dan mata Zuo Fan melihat sekeliling sambil mendesak mereka untuk pergi. Orang-orang itu merasa skeptis. Ada banyak pakar genesis lainnya. "Jadi mengapa datang kepada kami? Pakar Soul Harmony, apa yang bisa kita lakukan?" "Itulah sebabnya aku datang kepadamu. Untuk memberimu perintah rahasia Tuan." Zuo Fan menjadi semakin gugup saat dia berkata. Dengan kekuatan musuh yang besar, Raja Pedang ingin membatasi jumlah korban dan mengakali mereka. "Apa yang Anda takutkan?" Keraguan masih melekat di mata mereka. Manor belum kehabisan orang jadi mengapa mengirim alkemis baru untuk memberikan perintah? Tapi dari tatapan panik Zuo Fan dan budidaya Radiant Stage, mereka bisa memahaminya dan lengah. Apalagi yang bisa dilakukan orang bodoh ini selain menjadi pesuruh? Bagaimana jika mereka gagal dalam rencana besar Raja Pedang? "Setidaknya kita tunggu setelah kita mendengar pesannya." 10 orang itu pergi ke Zuo Fan. "Ya, sekarang cepatlah. Kita tidak bisa membiarkan siapapun mendengarkan perintah rahasia Tuan." Zuo Fan memanggil mereka terus-menerus. Tetapi mulutnya membentuk senyuman licik. Saat 10 penjaga mencapainya, menunggu pesan, yang mereka dengar malah nada menyeramkan. "Perintah Raja Pedang adalah kalian semua mati." Suara mendesing. Dalam sekejap hitam, Zuo Fan membuat lingkaran penuh di sekeliling mereka. Mereka menyaksikan dengan kaget saat tubuh mereka bergerak sekali dan terlipat. Mereka terjatuh ke belakang namun melihat kaki mereka masih berdiri tegak. Pedang hitam Zuo Fan telah hilang sebelum mereka bisa melihatnya. Dan berjalan pergi. Yang tersisa hanyalah sepasang kaki. Membeku dalam waktu. "Sekarang aku bisa menyegel terowongan angin dunia tanpa ada yang lebih bijaksana." Melihat keajaiban air terjun di depannya, mata Zuo Fan bersinar dengan sukses. Dentang. Pedang merah menyala lagi. Datang untuk merenggut nyawa Zuo Fan. Zuo Fan kagum. "Demi Tuhan, si sialan itu." Sangguan Fei Yun tahu bahwa klan Sangguan mengincar pedang melonjak, jadi kenapa dia tidak memindahkannya? Apa dia begitu bosan? Ingin seseorang mengambilnya begitu saja? Atau apakah dia begitu yakin dengan rencana Bai Li Jingwei sehingga tidak ada gunanya? Sambil menghela nafas, Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan mata kanannya bersinar dalam 7 lingkaran cahaya emas. Pedang pembunuh itu tiba-tiba bergetar di udara. Berhenti di tempatnya. Bahkan terlihat ketakutan. Sambil nyengir, Zuo Fan berkata, "Aku di sini bukan untukmu. Tapi akan merepotkan jika kamu mengacaukan segalanya di tengah jalan. Sebaiknya aku singkirkanmu dulu." Senjata suci kelas 6. Pedang melonjak. Saat nada jahatnya turun, ruang di sekitarnya bergetar dan melengkung ke arah pedang. Tekanan yang kuat membuat senjata suci yang angkuh itu membatalkan rencananya dan melarikan diri kembali ke sarangnya. Di balik air. Sial. Bagaimana dia tahu itu? Bukankah itu hewan biasa? Bagaimana? Inti dari Soaring Sword hancur saat itu juga. Kehilangan tepi merah dan ketajamannya. Meski begitu, Zuo Fan tidak berhenti di situ. Siapa yang tahu apa yang akan direncanakannya nanti? Tahap ketujuh, mata ilahi dari kekosongan. Segel kekosongan. Mata kanan Zuo Fan bersinar dengan 7 lingkaran cahaya emas. Ruang itu perlahan memadat saat memberikan tekanan di sekitar Soaring Sword. Ia terpaksa terjebak di tempatnya sekali lagi. Hanya mampu berguncang dan bersenandung seolah memohon. Zuo Fan tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Meningkatkan tekanan lagi dan menempatkan semuanya pada pedang melonjak.
Pedang itu berhenti bergerak dan jatuh ke tanah tak bernyawa. Senjata suci kelas 6. Pedang suci dari negeri timur. Rohnya tersegel. Kehilangan kekuatannya. Bab 910, apa yang terjadi? Berjalan ke arah pedang ilahi dan mengambilnya. Zuofan menelusuri pedang merah itu sambil tersenyum sebelum dia meletakkannya di cincinnya. Pedang suci itu sekarang sudah mati di dalam dan tidak memiliki kekuatan senjata suci. Dia hanya perlu melihat dan menggunakan segel void tahap ke-7 mata dewa kekosongan. Dan roh pedang itu akhirnya tersegel di ruang angkasa. Itu adalah salah satu dari sedikit keterampilan dalam 12 tahap seni penguasa surgawi yang bisa menjebak seseorang. Dan itu selamanya. Di kantong ruang yang berbeda, Zuofan memperhitungkan 5 binatang suci besar menjadi korban dari keterampilan ini dan menanggung penyiksaan di alam fana. Tahap ke-7 mata ilahi dari kekosongan milik Zuofan baru saja tercapai. Menyegel binatang spiritual saja sudah cukup sulit, apalagi binatang suci. Jadi menyegel roh pedang bodoh itu jauh lebih mudah. Dia bisa mencapai kemahakuasaan hanya dengan mencapai budidaya penguasa surgawi. Zuofan sangat menantikannya. Semakin dia mempelajari mata kekosongan ilahi, semakin dia menyadari bahwa penguasa surgawi tidak mempunyai batasan. Keterampilan pamungkas seperti itu pasti memakan waktu jutaan tahun. Jadi bagaimana mungkin dia, seorang junior peniru, bisa menjadi tandingannya? Zuofan menarik napas dalam-dalam. Mendesah memikirkan pemikiran yang menyedihkan itu. Dia harus mencari jalan keluar dari situasi mematikan ini. Jika dia ingin menghilangkan rasa kesepiannya. Dan itu baru menjadi penting akhir-akhir ini. Zuofan menggelengkan kepalanya atas semua pikiran buruk ini. Memandang dengan percaya diri sekali lagi saat dia melangkah menuju air terjun. Suara mendesing. Deru air yang jatuh dari ketinggian yang tidak wajar terdengar seperti ledakan yang terus-menerus seiring mendekatnya langkah. Namun kehebatan keajaiban dunia ini hilang pada diri Zuofan, yang memeriksa bulan dan bintang untuk mengetahui arahnya. Biduk, jadi di sini. Mata Zuofan berbinar melihat 7 bintang bersinar yang tersusun di langit malam saat dia mencari lokasi yang cocok di sini. Di tanah. Dia menjentikkan tangannya dan batu suci terbang ke bumi. Beberapa menit kemudian, Zuofan menarik napas dalam-dalam. Setelah melakukan bagian yang sulit, dengan ini, kemunduran telah dilakukan. Jadi meskipun mereka mengetahui ada sesuatu yang tidak beres di sini secara kebetulan, aku bisa melarikan diri. Hahaha. Hampir tidak ada orang di dunia fana yang tahu banyak tentang susunan bintang. Hahaha. Zuofan sekarang menoleh ke taman air. Wajahnya keras. Saatnya menyegel tempat ini. Suara mendesing. Zuofan melayang di bawah sinar bulan, menjatuhkan batu suci seperti hujan. Dalam beberapa jam berikutnya, situasi berubah di seluruh Manor. Raungan, lolongan, dan ratapan di tanah yang berlumuran darah adalah bukti bahwa orang-orang itu sudah gila. Tidak melihat apapun selain warna merah. Sebaliknya, air terjun Jade terdiam. Semua penjaga telah dikerahkan untuk melawan klan Sangguan. Hanya menyisakan 10 orang untuk mengawasi tempat ini. Meskipun bukan tantangan yang harus dihadapi oleh orang sekaliber Zuofan, persis seperti yang dia inginkan. Kedamaian dan ketenangan sehingga dia menyelesaikan rencananya sendiri. Melemparkan lebih banyak batu suci daripada seorang pecandu belanja. Di sebuah ruangan kecil yang gelap, Sangguan Feiying mendengar keributan saat dia dengan sabar menunggu seperti orang bodoh. Anak buahnya, yang merupakan bagian dari penyergapan, cukup bosan, tetapi tidak punya pilihan lain. Mereka sudah melakukannya selama 1 jam sekarang. Mengapa tidak ada orang yang datang ke sini juga? Jika mereka tidak muncul, aku akan pergi ke sana untuk bertarung sendiri. Terkutuklah. Apakah informasi yang diberikan oleh Sangguan Yulin itu benar atau tidak? Sanzi muda. Sebuah suara cerah bergema di sekitar taman air, membawa semangat dan kekhawatirannya saat dia mencoba menjaga nada suaranya serendah mungkin sambil mencari seseorang. Zuofan gemetar dan tangannya berhenti.
Suasana hatinya terpengaruh. Apa yang gadis ini lakukan di sini? Saya pikir klan Sangguan membuat kalian semua kabur. Zuo Fan kembali bekerja. Wajahnya kembali normal. Bahkan lebih dingin. Bukan masalah saya. Karena kamu sangat membenci kebebasan. Pintu neraka terbuka lebar untukmu. Anda jelas memiliki keinginan mati untuk datang ke sini. Cewek yang menyebalkan. Sanzi muda. Suaranya semakin dekat. Hingga ke gemuruh air terjun. Yang mengikutinya adalah seorang pria. Sepupu. Jangan terlalu berisik atau penjaga akan menangkap kita. Aku tahu. Sepupu. Sang Guanqing merasa tegang dan terus berseru. Sanzi muda. Muda. Sang Guanqing memperhatikan Zuo Fan di udara menyemprotkan batu suci untuk susunannya dan situasi ini membuatnya terkejut. Sang Guan Yulin juga memulainya. Dia tahu Zuo Fan ada di istana. Tapi sebenarnya apa yang dia lakukan di sini? Zuo Fan hanya memandang mereka sekilas. Merasa tidak layak menghentikan proyeknya untuk mereka. Tuan Gu. Sang Guanqing tergagap. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu seharusnya berada di ibu kota kekaisaran bersama Baili Jingwei? Zuo Fan tidak menjawab. Hei Pang. Sepupuku bertanya padamu. Apa yang terjadi di sini? Sang Guan Yulin sangat gembira. Menggunakan kesempatan ini untuk menjadikan orang ini sebagai kambing hitam atas bencana ini. Dalam pikirannya. Karena Zuo Fan dipandang sebagai mata-mata dan belum mati. Itu berarti dia juga mengkhianati mereka. Wajar saja karena tuan muda klan Sangguan yang hebat bisa melakukannya. Seorang yokel yang kuat tidak akan bernasib lebih baik. Dia memiliki integritas lebih dariku. Sepertinya itu akan terjadi. Aku ingin kamu tahu bahwa aku menerima pendidikan yang jauh lebih tinggi. Sangguan Yulin masih belum bisa menghilangkan sikap tuan mudanya. Pikirannya terjebak pada fantasi yang sia-sia. Zuo Fan mengejek dan mempermainkan. Sepupu, kamu bilang kamu tidak tahu. Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Sangguan Yulin tegang. Apakah dia tahu segalanya? Apakah Baili Jingwei memberitahunya? Bagaimana Baili Jingwei bisa mengekspos seseorang yang sama pentingnya denganku? Saya mungkin seorang mata-mata tetapi saya juga seorang jagoan tersembunyi. Bagaimana bisa Perdana Menteri begitu ceroboh? Zuo Fan menatapnya dan mengejeknya sementara tangannya melakukan semua pekerjaan. Hahaha, sepupu. Kamu begitu busuk sehingga tidak ada yang bisa melampauimu. Dan tidak akan pernah bisa melampauimu. Istilah iblis yang merosot secara praktis dibuat untuk Anda. Bagaimana kamu tahu itu? Sangguan Yulin panik. Hanya orang sakit itu, tunggu. Zuo Fan menoleh ke Sang Guanqing Yan. Jika kamu menghargai hidupmu, pergilah. Jika Anda ingin tahu segalanya, silakan tinggal. Begitu juga hidup Anda. Apa yang terjadi? Apa yang kamu bicarakan? Sang Guanqing gemetar saat dia melihat seringai jahat Zuo Fan dengan keraguan. Zuo Fan telah menghilangkan tindakan kekanak-kanakan yang biasa dan sekarang menunjukkan tatapan yang dalam dan misterius. Dia belum pernah melihat mata seperti ini. Tapi dia telah diperingatkan oleh orang yang lebih tua untuk menjauh darinya. Mereka beracun dan tidak dapat diuraikan dan selalu dalam bahaya dibunuh. Zuo Fan memberinya perasaan itu. Seorang pria yang diselimuti rahasia. Sementara wajah tegang Sangguan Yulin melukiskan gambaran yang berbeda. Sepupu, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Jangan dengarkan omong kosongnya. Sangguan Yulin menghindar dan menatap Zuo Fan dengan haus darah. Berapa banyak rahasia yang diketahui Pang ini? Bagaimanapun juga, aku harus membungkamnya dan menghentikannya agar tidak mengoceh dan merusak kepulanganku ke wilayah timur. Sangguan Yulin menembak langsung ke arah Zuo Fan. Bertekad untuk menghabisinya. Meskipun tidak lupa menjadikan Zuo Fan orang yang jatuh dalam segala hal. Gu Yifan, kamu menjual klan Sangguan. Itu sebabnya kamu kembali. Aku akan membuatmu membayar. Sepupu, tunggu. Kami tidak yakin apakah Sangguan Qingyan menangis. Tapi Sangguan Yulin tidak berniat mendengarkan. Sangguan Yulin berada tepat di sebelah Zuo Fan sekarang.
melepaskan kekuatan penuhnya sebagai kultivator tahap harmoni jiwa saat dia menjatuhkan tinju buasnya ke kepala mangsanya. Yang dilakukan Sang Guanqing hanyalah tegang dan terlihat khawatir. Dia membenci dirinya sendiri karena membuang-buang waktu daripada fokus pada kultivasi. Hanya budidaya tahap etiril lapisan ke-8 saja tidak cukup untuk menghentikan serangan ahli harmoni jiwa. Jangankan menangkapnya. Zhuo Fan hendak menggigit debu dan Sang Guanqing mulai menangis. Tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak, "Jangan, sepupu! Tuan Gu, awas!" Lengan Zhuo Fan tidak pernah melambat dalam menyusun susunan. Meskipun kematian mengancamnya. Wajah Sang Guan Yulin berkerut saat pukulannya mengenai kepalanya. Berbicara jahat di telinganya saja. "Pang, aku sudah ingin melakukan ini sejak lama. Aku akhirnya mendapat kesempatan. Jadi matilah." Penampilan datar dan sikap tidak responsif Zhuo Fan menunjukkan ketidakpedulian total. Baru setelah batu suci terakhir lepas dari tangannya barulah dia menghela nafas. Akhirnya selesai. "Apa?" Sang Guan Yulin bingung. Menatapnya dengan dingin. Zhuo Fan menoleh ke tinju yang mengarah ke wajahnya. "Sudah kubilang jangan ganggu aku." Bam! Sang Guan Yulin terhempas ke tanah dalam awan debu. Saat tersebar, Sang Guanqing menyaksikan Sang Guan Yulin terbaring di kawah setengah mil dengan dadanya ambruk dan meludahkan darah. Dia memandang dengan ketakutan pada pria yang melayang itu. Tidak mampu memproses apa yang terjadi. Zhuo Fan menurunkan tangan kanannya dan menyekanya dengan tangan lainnya. Seperti melepaskan lalat yang ditepuk. Tindakan tersebut membuat Sang Guanqing terkejut. Seorang kultivator Radiant State baru saja menghancurkan seorang ahli soul harmoni seolah itu bukan apa-apa. "Tuan Gu, apa yang kamu lakukan?" Sang Guanqing yang kewalahan dan bingung dengan pria misterius ini. Wajahnya yang halus menunjukkan kebingungannya yang telanjang.